seorang pria hampir membeku sampai mati. Namun, dia melakukan hal yang tak terbayangkan. Melepas semua bajunya, gemetar hebat di salju. Dia mencoba mengisi tas plastik dengan salju dan menempelkannya di dadanya, tak berharap panas tubuhnya bisa melelehkan salju itu. Tapi hingga tengah malam, salju itu tetap beku dan bajunya yang basah masih terasa dingin. Dia merasa putus asa. Dia tersesat saat sedang bermain ski dan bahkan jatuh ke dalam air danau yang sangat dingin sebelumnya. Saat mengutuk nasibnya, tiba-tiba dia melihat sebuah rumah di puncak gunung yang jauh. Setelah 2 hari terjebak, harapan mulai muncul dalam dirinya. Dia bersorak telanjang, tapi segera menggulung tubuhnya karena kedinginan. Untuk menghemat energi, dia mengenakan bajunya yang basah dan bersembunyi di celah batu, berharap ada yang menyelamatkannya saat pagi tiba. Ketika dia terbangun keesokan harinya, salju di tas plastik itu akhirnya meleleh. Untungnya, ponsel dan radio miliknya masih bisa digunakan. Rumah yang jauh itu kini tertutup oleh awan, namun pria itu terus berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Namun, setelah 3 hari tanpa makanan, penglihatannya mulai kabur. Dia terjatuh dan muntah, hanya cairan pahit yang keluar. Setelah beristirahat sebentar, dia menutup mata dan terus melangkah. Tapi ketika sampai di sisi gunung, dia terhenti dan tak percaya. Dia menggosok matanya keras-keras dan baru sadar kalau rumah itu sebenarnya nggak ada sama sekali. Itu hanya halusinasi akibat hipotermia. Semangat pria itu mulai runtuh, tapi tekadnya untuk bertahan hidup membuatnya terus berjalan. Dia mendorong dirinya untuk tetap melangkah meski kecewa dan berhasil sampai ke puncak gunung. Malam pun tiba dan dia cukup beruntung menemukan sebuah gua meski di dalamnya hanya ada kerangka manusia yang telah dibersihkan oleh serigala. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari sinyal, tapi tiba-tiba ponselnya mati. Lebih buruk lagi, suara lolongan serigala semakin dekat. Dia harus berjalan pincang di papan seluncurnya dan melarikan diri sepanjang malam. Betisnya membengkak menjadi ungu gelap, kaos kakinya basah oleh darah. Dia menggertakkan gigi dan merawat lukanya. 5 hari setelah dia hilang, ibunya akhirnya menyadari dia hilang dan memanggil tim penyelamat. Tim segera mengirim helikopter untuk mencarinya, tapi pria itu terjebak di hutan lebat. Dia berteriak sekuat tenaga untuk menarik perhatian helikopter, tapi hanya melihat helikopter itu terbang menjauh tanpa bisa berbuat apa-apa. Keletihan, dia jatuh ke tanah dalam keputusasaan. Dalam tidurnya, dia teringat ibunya. Dengan tekad yang kuat, dia bertahan hingga hari ke-8. Dia memutuskan untuk mendaki gunung di depan, berhenti setiap beberapa langkah untuk memeriksa sinyal di radionya, hanya untuk kecewa setiap kali. Setelah yang terasa seperti keabadian, dia akhirnya mencapai puncaknya. Dengan penuh semangat, dia mengeluarkan radio itu, namun hatinya hancur. Tidak ada sinyal, dan baterainya hampir habis. Dia benar-benar menyerah, berbaring dengan tenang dan bersiap, merekam pesan perpisahan terakhir untuk keluarganya. Matanya perlahan terpejam. Yang tidak dia tahu adalah, pada detik terakhir sebelum radio itu mati, tiba-tiba muncul sinyal, dan helikopter perlahan terbang ke arahnya.